Selamat siang pemirsa penonton setia Genius TV. Kita hari ini kedatangan tamu yaitu Bapak Revizal Syaputra dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kota Tebing Tinggi atau AMAK. Selamat datang Pak di studio kita ini. Terima kasih atas kedatangannya, Bapak telah meluangkan waktu di studio kita ini. Nah, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang kasus dugaan korupsi pembangunan operasional Rumah Sakit Umum Dr. Kumpulan Pane. Baiklah Pak, langsung saja kami dari studio Genius TV ingin mempertanyakan tentang dugaan kasus ini Pak. Baiklah Pak, bisa Bapak jelaskan lebih detail tentang hasil investigasi AMAK terkait dugaan kasus korupsi pada proyek pembangunan gedung operasi Rumah Sakit Dr. Kumpulan Pane ini Pak? Oke, bermula kita berkunjung ke Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane pada tahun 2023 ya. Kita melihat ada sebuah pembangunan pekerjaan proyek ruang operasi di rumah sakit tersebut. Dan kita melihat ada indikasi yang mencurigai ya, dengan jumlah pagu anggaran dengan bentuk fisik yang dikerjakan oleh CV Bangun Jaya Abadi. Kita melihat bangunannya sangat sembrautan ya gitu, kalau bahasa Medannya. Ya dari segi tukang, dari segi bentuk pengerjaan, dari segi pengamanan kerjanya dan material itu tidak baik gitu. Nah, lalu Pak, bagaimana Bapak dapat berpikir untuk kualitas bangunan tersebut dengan hal semacam itu? Kira-kira apa yang Bapak lihat? Di situ kita melihat dengan pagu anggaran yang sangat besar dengan spek bangunan yang dikerjakan itu tidak sesuai gitu. Dari bentuk fisik, setelah bangunan itu selesai, kita melihat ada retak-retak di dinding dan bahan-bahan untuk jendelanya kurang baik dan ukurannya tidak sesuai. Dan kita lihat ukuran 15 kali 30 anggarannya terlalu besar gitu. Selisihnya sangat jauh dengan jumlah yang dikerjakan dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh PUPR-nya gitu. Nah, lalu Pak, setelah Bapak melihat kejadian itu kira-kira ketika apa ya Pak? Sehingga Bapak muncul dugaan bahwa tidak sesuai kualitasnya dengan anggaran yang telah disediakan. Ya, satu dari tahun lalu kita lihat pengerjaannya ya. Kalau kita hitung-hitung biaya pengerjaan itu per meternya pasaran nasional itu sekitar 2 juta. Sementara bangunan fisik yang dikerjakan untuk ruangan operasi itu sekitar 15 kali 30 sama dengan 450 meter persegi. Kalau kita total 2 juta tersebut dengan 450 meter persegi itu sekitar 900 juta rupiah. Jadi selisihnya sangat jauh dari total anggaran sejumlah 3 miliar 795 juta lebih. Itu Dengan selisih 2 miliar 800 juta lebih. Itu selisih anggarannya gitu. sangat jauh ternyata ya pemirsa ya. Iya. Jadi kita beranggap ada dugaan-dugaan markup biaya anggaran untuk pembangunan ruangan operasi ini. Gitu. Nah, kemudian Pak, menurut AMAK, apa langkah konkret yang akan diambil oleh AMAK selanjutnya untuk memastikan bahwa dugaan ini ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum? Ya, kita pasti akan melakukan akan menyurati ke Kejari Tebing Tinggi, ke Kejati Sumut, ke Jagung, dan ke Polda Sumut. Itu langkah yang akan kami lakukan selanjutnya. Kemudian Pak, menurut AMAK,
apa yang menjadi alasan utamanya perbedaan antara signifikan dari estimasi biaya pembangunan yang seharusnya dan nilai proyek yang telah dialokasikan? Selisih anggarannya sangat jauh dengan bentuk fisik bangunan. Itu sangat jauh sekali itu. Sehingga kita pun, masyarakat pun juga cukup kecewa ya, karena kan kita pun juga merasakan anggaran itu, ya kita yang merasakan masyarakat ini dengan fasilitas tersebut. Apalagi ya, kita selalu membayar pajak. Nah, itu memang perlu dikupas tuntas dan apain lagi sama pihak aparat penegak hukum. Iya, benar. Nah, kemudian Pak, apakah AMA sudah melaporkan temuan ini Pak kepada pihak berwenang? Jika ya, bagaimana respon mereka sejauh ini? Saat ini kita belum menyurati semua aparatur hukum di Sumatera Utara ini, belum. Insya Allah Senin kita akan menyampaikan dan mengantar surat itu ke pihak aparatur hukum di Kota Tebing Tinggi dan di Sumatera Utara ini. Itu. Oke. Apakah ada pihak lain Pak selain CV Bangun Jaya Abadi yang menurut Bapak perlu diselidiki terkait dugaan korupsi ini Pak? Perlu. Banyak pihak-pihak yang perlu diperiksa, diawasi, seperti Kepala Dinas PUPR, Kepala Rumah Sakit, Kabak dan kabit-kabitnya, serta konsultan yang menentukan pagu untuk anggaran ini gitu. Ya. Nah, ini Pak, pertanyaan terakhir. Apa harapan AMAK kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam menangani dugaan kasus korupsi seperti ini di kota kita ini, Pak? Kita sebagai masyarakat yang taat pajak harus mengawasi dan mengawal segala pekerjaan yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi, agar tidak disalahgunakan anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi jangan ada yang bermain-main lagi di lapangan, korupsi itu sangat tidak baik. Ya, sama-sama kita saling mengawasi lah, mengawal untuk ini semua. Apabila ada yang bermain-main, ayo kita sama-sama melaporkan ke pihak berwajib yang bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi. Terima kasih Pak atas waktunya telah datang ke podcast kami di Genius TV ini. Semoga kita dalam lindungan Allah, sehat selalu. Amin, amin, amin. Dan sampai jumpa kepada pemirsa selanjutnya. Berita kita akan terupdate. Silakan pantau terus Genius TV Kota Tebing Tinggi. Ikuti selalu berita dari Genius TV agar tidak ketinggalan berita-berita terkini.